Halo sahabat catatan gadget dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membagikan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berkisahkan tentang bagaimana bos mafia terbesar dan terkaya di dunia yaitu Don Pablo Escobar tertangkap setelah kelemahannya terungkap. Ini semua diceritakan dari sudut pandang mantan selingkuhan Pablo yaitu seorang jurnalis yang bernama Virginia Palejo. Dialah yang menjadi saksi dan memberitahu kelemahan Pablo yang akhirnya Pablo pun tertangkap. Simak videonya sampai habis agar kalian tahu bagaimana sepak terjang dari seorang Pablo Escobar dan bahkan sampai ia menyatakan perang terhadap pemerintah. Dan langsung saja ke alur ceritanya yang berjudul Loveling Pablo 2018. Film diawali pada tahun 1993 di mana seorang jurnalis wanita asal Kolombia bernama Virginia baru saja tiba di Amerika. Dengan pengawalan yang ketat dari Badan Narkoba DEA, ia dibawa masuk ke sebuah hotel yang tadi disebutkan namanya. Dia ini adalah salah satunya orang terdekat Pablo yang dalam beberapa hari ke depan akan membeberkan kesaksiannya pada pemerintah Amerika. Bagaimana Virginia bisa sampai ke Amerika dan seberapa pentingkah dia hingga keselamatannya dijaga ketat oleh para petugas DEA? Dan cerita bermula pada tahun 1981 di Kolombia. Siang itu tampak Pablo dan anak buahnya sedang berkendara motor di peternakan miliknya. Tanpa sengaja, anak buahnya menabrak kuda yang tiba-tiba lewat dari rerumputan. Melihat kuda itu sudah tak bisa ditolong, akhirnya Pablo pun memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati kuda tersebut. Di rumahnya ia sempat berbicara bersama istrinya mengenai rencana daftar tamu-tamu yang akan diundangnya nanti. Dia akan membuat sebuah pesta peresmian yang akan dihadiri oleh tokoh kalangan artis dan juga tokoh-tokoh terkenal lainnya. Namun sebelum diadakannya pesta itu, Pablo menyuruh anak buahnya yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatan masa lalunya mengenai pembunuhan dua agen polisi. Pablo pun di sini menegaskan bahwasanya catatan itu harus hilang walaupun ia harus membayar mahal atau bila perlu membakar gedung pengadilan tersebut. Beberapa hari kemudian pesta pun digelar. Acara malam itu sangatlah meriah yang dihadiri oleh orang-orang terpandang termasuk seorang pembawa acara terkenal bernama Virginia yang datang bersama temannya. Ia sendiri masih belum terbiasa berada di pesta yang dijaga ketat oleh orang-orang yang bersenjata. Hal itu mengundang pertanyaan baginya mengenai siapakah Pablo Escobar ini. Ia sendiri hanya tahu namanya saja, ia tak tahu sebenarnya bisnis apa yang digeluti sampai akhirnya bisa membuatnya menjadi kaya seperti sekarang ini. Mereka pun berkenalan yang ternyata Pablo selama ini telah memperhatikan Virginia selama ia menjadi presenter di sebuah acara televisi. Dalam pertemuannya itu mereka berbincang banyak, termasuk pesta yang diadakan ini yang ternyata dalam rangka peresmian pembangunan 2000 rumah untuk orang-orang miskin. Virginia kemudian bertanya mengenai asal-muasal uang pembangunan itu. Namun Pablo tak menjawab, ia hanya mengatakan lebih baik nanti Virginia melihat pembangunan yang sedang ia kerjakan. Keesokan harinya Virginia dibawa beserta kru TV-nya ke perkampungan Moravia Madeline, sebuah pinggiran tempat pembuangan sampah. Di sana Pablo disambut oleh warga, bahkan saking terbantunya, banyak dari anak-anak mereka yang dinamakan Pablo juga. Saat sedang wawancara itulah Pablo mengatakan bagaimana ia sangat peduli terhadap orang-orang miskin di daerah tersebut. Hal itu pun ternyata membuat Virginia terkesima dan ia pun akhirnya tak lagi memikirkan bagaimana Pablo mendapatkan semua uangnya. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Bahkan dalam suatu kesempatan, Virginia diajak ke sebuah pesta rahasia di mana mereka semua akan rapat mengenai pengiriman narkoba ke wilayah Amerika. Di pesta itulah Pablo dengan bangganya mengenalkan Virginia kepada seluruh teman kartelnya. Virginia sendiri sudah tahu kalau lingkungannya saat ini berada bersama mafia-mafia besar Kolombia. Namun anehnya ia tak merasa takut, malah sebaliknya ia merasa aman berada di lingkungan tersebut bersama mereka. Virginia pun semakin merasa terpesona saat melihat Pablo memberikan arahan kepada teman-temannya. Dalam pertemuan itu Pablo sedang membagikan wilayah perdagangan.
Ia memutuskan kepada teman-temannya kalau kartel Madeline miliknya akan mengambil daerah Florida, sementara kartel Kali mendapatkan bagian di daerah New York. Dan keesokan harinya di suatu daerah di Florida, tiba-tiba saja sebuah truk besar menghalangi jalan tol yang membuat kemacetan yang panjang. Hal tersebut tentu saja membuat orang kesal, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena si pengemudi truk langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Dan tak lama kemudian pesawat pun mendarat di sana. Orang-orang suruhan Pablo pun langsung berlari mengambil semua barang-barang haram itu untuk diangkut ke tempat aman. Sementara pesawatnya sendiri ditinggalkan begitu saja, karena hasil narkoboi satu pesawat itu hasilnya bisa berkali-kali lipat harga pesawat itu sendiri. Dalam waktu setahun saja, perdagangan dari Kolombia ke Amerika milik Escobar berhasil meningkat dengan pesat, bahkan laporan mengatakan 80% narkoba di Amerika berasal dari Kolombia. Presiden Amerika pun sampai turun tangan mengajak seluruh warganya untuk menghindari barang haram itu. Untuk menuntaskan masalah ini, Presiden juga menunjuk langsung seorang agen DEA bernama Shepard. Di sana juga hadir perwakilan dari Kolombia, namun dia mengungkapkan ia tak sanggup harus menindak langsung di negaranya mengingat banyaknya hakim dan petugas yang sudah disogok. Sebagai solusi, mereka pun berencana mengaktifkan kembali perjanjian ekstradisi, yaitu penangkapan para penjahat sehingga bisa diproses di Amerika Serikat. Rencana itu juga terdengar oleh kelompok Escobar dan sebagai solusinya, Pablo harus bisa memasuki dunia politik sehingga harapannya setelah ia mempunyai jabatan nantinya, perjanjian itu bisa diusahakan untuk dibatalkan. And for senator, I think it is between 100 and... Rencana itu pun dimulai dengan memberikan dana kampanye kepada kandidat Dewan Perwakilan Rakyat dengan syarat mereka juga memasukkan Pablo menjadi anggota senator nantinya. Dengan sokongan dana yang begitu banyak, tentu saja mereka setuju dan segalanya pun menjadi mudah. Sampai pada akhirnya mereka terpilih dan Pablo akan segera menduduki salah satu kursi dunia politik. Dan pada akhirnya tepat di tanggal 20 Juli tahun 1982, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang berada di Bogota. Pada suatu hari, Virginia akan menghadiri acara televisi yang dilaksanakan di Amerika. Karena saking cintanya Pablo ke Virginia, Pablo pun memberikan uang yang begitu banyak sebagai bekal, bahkan Pablo juga memberikan sebuah kalung berlian cantik dengan harga yang tidak murah. Saat di Amerika inilah Virginia didatangi oleh agen Shepard yang langsung menanyakan tentang keterkaitannya dengan Escobar. Ia pun mengatakan kalau dirinya sedang mendalami kasus narkoba yang banyak datang dari Kolombia. Namun dengan beraninya, Virginia mengatakan kalau lebih baik Shepard langsung datang dan bertanya kepada agen CIA. Ia juga menegaskan kalau sekarang Pablo adalah wakil rakyat yang sekarang telah terpilih. Sementara itu, di waktu yang bersamaan terjadi sebuah rapat khusus. Seorang menteri kehakiman mengajukan agar pengangkatan Pablo ditangguhkan, karena menurutnya Pablo tak pantas berada di kursi senator dengan kekayaan yang berasal dari bisnis narkoba. Padahal menteri kehakiman ini adalah orang yang sebelumnya telah Pablo beri dana untuk kampanye. Saat itu Pablo pun benar-benar dipermalukan dan banyak orang yang menertawakannya. Namun ia pun melakukan pembelaan dengan menentang menteri kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. Apparently, His Honor the Minister of Justice doesn't believe that a person of humble origin can, through harmony, is linked to drug trafficking. That's why I'm giving Your Honor 24 hours to present solid evidence of your accusation. Sebenarnya dari awal Victoria melarang Pablo memasuki dunia politik karena takutnya pekerjaannya sebagai penjual narkoba terbongkar. Namun Pablo tetap bersikeras kekeh ras hulu dan menganggap mereka juga yang ada di pemerintahan sama saja mempunyai sesuatu yang disembunyikan.
Saat itulah kabar buruk lainnya terdengar. Anak buahnya menelpon bahwasanya kalau ada salah satu surat kabar yang mendukung Menteri Kehakiman dan menjelaskan mengenai masa lalu Pablo yang telah melakukan pembunuhan kepada 2 orang agen polisi. Dan faktanya adalah orang suruhan Pablo yang waktu itu dibayar mahal tak mengerjakan tugasnya, yang mana uang tersebut digunakan untuk berpoya-poya dan berpesta. Dan kini karena ulahnya itulah ia pun disiksa dan dibunuh dengan cara yang mengenaskan.